Assalamualaikum, halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa, di sini saya akan merangkumkan alur cerita sebuah film. Film yang akan saya bahas kali ini berjudul King Arthur yang dirilis tahun 2004. Film ini merupakan film petualangan sejarah yang disutradarai oleh Anthony Fuqua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum. Di awal film diceritakan, pada 300 tahun sesudah Masehi, Kekaisaran Romawi membentang luas dari wilayah Arabia hingga Inggris, dan terus melebarkan kekuasaan hingga harus melawan bangsa Sarmatian yang kuat, yang menyebabkan ribuan orang gugur di pertempuran itu. Hanya beberapa pasukan kavaleri bangsa Sarmatian yang masih bertahan. Bangsa Romawi akhirnya mengampuni pasukan kavaleri bangsa Sarmatian, karena terkesan dengan keberanian dan keahlian berkuda mereka. Dengan syarat, mereka dan anak-anak keturunan mereka harus bergabung menjadi prajurit bangsa Romawi. Dan pada 452 tahun setelah Masehi, cerita film ini dimulai. Di mana saat itu, seorang anak yang bernama Lancelot dijemput untuk mengabdi kepada kerajaan Romawi bersama dengan anak-anak yang lain yang berasal dari bangsa Sarmatian. Mereka diwajibkan mengabdi kepada kerajaan selama 15 tahun. Adegan berpindah ke seorang anak yang bernama Arthurius atau Arthur, seorang calon pemimpin yang ayahnya berasal dari Romawi dan ibunya dari Inggris, yang saat itu sedang bersama ibunya, dan Pelagius, seorang mentor yang bijak dan mengajarkan Arthur berbagai hal. Pelagius juga menjelaskan bahwa dia kelak akan memimpin pasukan dan harus bertanggung jawab dan melindungi semua prajuritnya melebihi nyawanya sendiri. 15 tahun kemudian, Arthur memimpin pasukan yang beranggotakan Lancelot, Tristan, Gawain, Galahad, Bors, dan Dagonet untuk melindungi uskup Germanus dari serangan bangsa Wales yang merupakan penduduk asli Inggris yang dipimpin oleh Merlin. Ini adalah misi terakhir Arthur dan pasukannya sebelum mereka mendapat jaminan kebebasan dari kerajaan Romawi. Setelah pertempuran panjang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Wales dan menyelamatkan uskup Germanus. We will protect you. I've no doubt. Ketika malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan untuk menerima surat pembebasan dari kerajaan Romawi. Tapi, sebelum surat itu diberikan, uskup Germanus memberi perintah terakhir kepada Arthur dan pasukannya untuk pergi ke utara menyelamatkan keluarga Marius Honorius, khususnya putra Marius yang bernama Alecto, yang sudah ditakdirkan menjadi uskup bahkan menjadi paus suatu hari nanti, dari serangan bangsa Saxon. Awalnya Arthur menolak perintah itu karena itu adalah misi yang sangat berbahaya, yang sama seperti misi bunuh diri. Dan harusnya mereka semua bebas hari ini karena sudah 15 tahun mengabdi kepada kerajaan Romawi. Tapi uskup Germanus menekankan kalau mereka menolak perintah dari kerajaan, maka akan dianggap sebagai pembelot dan akan diburu. Instead of freedom, I offer death. If your men would be hunted down like dogs, your men will receive their discharge. Dengan berat hati, Arthur menyampaikan perintah itu kepada anak buahnya, walaupun sempat terjadi perdebatan dan penolakan dari anak buahnya. We must leave on a final mission for Rome. Let the Romans take care of their own. Tapi, mau tidak mau, mereka harus melaksanakan misi tersebut walaupun nyawa taruhannya. Prepare. You don't get killed. I'm with you. Galahad is with you. Kemudian, adegan berpindah ke bangsa Saxon yang sudah menduduki wilayah utara Inggris dan membantai penduduk yang ada di sana. Salah satu prajurit bangsa Wales melaporkan kepada Merlin bahwa pasukan Saxon sudah mendekat dan berjumlah ribuan. Adegan berpindah ke Arthur dan pasukannya yang akan pergi untuk melaksanakan misi. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh bangsa Wales. Tetapi, Merlin yang menjadi pemimpin bangsa Wales membiarkan Arthur dan pasukannya untuk lewat. What are you waiting for?
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke kediaman Marius untuk menjemput mereka. Setelah sampai di sana, Arthur mengutarakan tujuannya kepada Marius untuk membawa mereka ke benteng Hadrian. Tetapi Marius menolak ajakan Arthur, hingga Arthur mengultimatum. Kalau dia tetap tidak mau, maka dia akan membawanya secara paksa sebagai tawanan. Di sana, Arthur melihat seseorang yang dipasung. Dia adalah seorang kepala desa di sana yang menentang Marius, karena Marius merampas semua hasil panen penduduk, sehingga membuat mereka kelaparan. Marius juga berkata bahwa dia adalah juru bicara Tuhan, dan akan berdosa bila menentangnya. Kemudian Arthur membebaskan kepala desa itu dan berkata kalau Marius bukanlah Tuhan. Hal itu juga disaksikan oleh Alecto, anak dari Marius. Arthur juga meminta seluruh penduduk untuk berkemas dan pergi dari sana karena pasukan Saxon yang kejam akan segera datang dan membunuh mereka semua. Kemudian Tristan datang dan melapor kepada Arthur kalau pasukan Saxon sudah mendekat dan mereka harus segera pergi dari sana melalui jalan setapak di timur yang melintasi pegunungan. Ketika mereka akan pergi, Arthur melihat bangunan yang mencurigakan. Dia memerintahkan Dagonet untuk mendobrak pintunya dan masuk ke dalam. Di dalam kuil itu, mereka melihat beberapa orang dari bangsa Woods yang disiksa hingga mati oleh para biarawan yang mengaku utusan Tuhan. Kemudian mereka menemukan seorang anak dan seorang perempuan yang masih hidup, tapi dalam kondisi yang sangat lemah. Arthur menyelamatkan anak dan perempuan itu dan mengeluarkan mereka dari sana. Mengetahui hal itu, Marius sangat marah kepada Arthur karena dia merasa mereka layak dihukum karena menolak perintah Tuhan. Arthur semakin murka atas tindakan Marius kepada penduduk setempat dengan mengaku sebagai tangan kanan Tuhan dan memperbudak mereka. Mereka pun bergegas pergi dari sana menuju ke benteng Hadrian untuk menyelamatkan diri dari serangan bangsa Saxon. Di dalam perjalanan, Arthur mencoba mengobati cedera dari perempuan yang telah dia selamatkan, yang diketahui bernama Guinevere. Di satu sisi, pasukan Saxon sudah tiba di kediaman Marius yang telah ditinggalkan. Pemimpin pasukan Saxon yang bernama Cerdic memerintahkan anaknya yang bernama Cindric untuk mengejar rombongan Arthur yang melewati jalur timur. Sementara dia dan pasukannya akan langsung menuju ke benteng Hadrian. Kemudian pasukan Saxon membakar seluruh bangunan yang ada di sana sebelum mereka pergi. Adegan berpindah ke Arthur dan rombongannya. Sebelum malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Ketika malam tiba, Arthur mencoba mengikuti Guinevere yang akan pergi ke suatu tempat. Di sana, Arthur bertemu dengan Merlin, pemimpin bangsa Woods yang tak lain adalah musuhnya. Merlin menjelaskan kepada Arthur kalau Arthur bukanlah musuhnya, tetapi bangsa Romawi lah yang menjadi musuhnya. Merlin mengajak Arthur untuk bersatu melawan pasukan Saxon, karena Arthur adalah keturunan Inggris sama sepertinya. Tetapi Arthur ternyata menyimpan dendam kepada Merlin, karena Merlin dan pasukannya telah membunuh ibunya ketika dia masih kecil. Dia pergi ke makam ayahnya dan mencabut pedang milik ayahnya untuk melawan Merlin dan pasukannya. Ketika ia kembali ke desa, semuanya telah berakhir, dan ibunya sudah tiada. Merlin menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin membunuh ibunya, karena ibunya adalah sebangsa, sama seperti Arthur juga. Guinevere juga membujuk Arthur untuk mau bergabung melawan pasukan Saxon. Merlin mengatakan bahwa pasukannya membutuhkan seorang pemimpin seperti Arthur. Dia juga mengingatkan kalau pedang yang dia bawa terbuat dari besi di tanah Inggris dan ditempa dengan api Inggris. Dan kasih sayang ibunya lah yang telah membebaskan pedang itu sehingga dia bisa mencabutnya. Pada keesokan harinya, Marius mencoba melancarkan kudeta dengan menyandera Lucan dan menyerang Dagonet. Tapi usaha itu berhasil digagalkan oleh Guinevere yang berhasil membunuh Marius dengan panahnya. Arthur dan yang lain juga datang untuk membantu. Tak lama kemudian, Tristan datang dan memberitahu Arthur bahwa pasukan Saxon sudah mendekat, sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Arthur berbicara kepada Alecto. Alecto memberitahu kepada Arthur bahwa Pelagius sudah mati, dibunuh oleh Uskup Germanus dan yang lainnya.
Alecto juga sebenarnya tidak sependapat dengan ajaran yang diajarkan oleh ayahnya, khususnya tentang perbudakan. Tibalah mereka di sebuah danau yang beku yang harus mereka lewati. Karena tidak ada jalan lain, Arthur menyuruh semua turun dari kereta dan berjalan menyebar. Hal ini dilakukan agar permukaan es itu tidak pecah dan mereka bisa melewatinya dengan selamat. Saat sampai di tengah danau, genderang perang pasukan Saxon sudah terdengar. Hal itu berarti pasukan Saxon sudah dekat. Arthur dan pasukannya memutuskan untuk melawan pasukan Saxon di danau itu. Sementara rombongan yang lain melanjutkan perjalanan ke benteng Hadrian. Alecto juga menawarkan diri untuk bisa bertarung bersamanya. Tapi Arthur menyuruh Alecto untuk melanjutkan perjalanan dan menjadi saksi kekejaman ajaran ayahnya dan Uskup Germanus ketika sampai di Romawi nanti. Arthur dan pasukannya ditambah Guinevere yang berjumlah 8 orang harus melawan pasukan Saxon yang dipimpin oleh Cynric yang berjumlah 200-an orang. Hold until I give the command. Cynric memerintahkan pemanahnya untuk menyerang, tapi ternyata mereka di luar jangkauan. Tapi tidak bagi Arthur dan pasukannya. Arthur memerintahkan Tristan dan Bors untuk menyerang, dan tembakan panah mereka berhasil mengenai beberapa pasukan Saxon. Hal itu membuat Cynric geram dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Arthur memberi perintah untuk membidik bagian sayap dari pasukan lawan. Hal itu ditujukan agar pasukan Saxon berkumpul ke tengah yang dapat menyebabkan es di permukaan danau bisa pecah dan membunuh mereka. Saat pasukan Saxon sudah dekat, Dagonet mengorbankan dirinya dengan mencoba memecahkan permukaan es untuk menghentikan pergerakan pasukan Saxon. Permukaan es itu akhirnya pecah oleh hantaman kapak Dagonet. Tapi sayang, nyawa Dagonet juga tidak bisa diselamatkan. Tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Dia berhasil menghalau dan membunuh banyak prajurit Saxon. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke benteng Hadrian dan disambut oleh Uskup Germanus dan yang lainnya. Lucan sangat berduka atas kematian Dagonet. Uskup Germanus memberikan surat kebebasan dari kerajaan Romawi seperti yang ia janjikan sebelumnya. Tapi Arthur dan yang lainnya tampak tidak peduli dengan surat itu, karena mereka masih berduka atas kematian Dagonet. Dagonet dimakamkan di tempat yang tidak jauh dari makam ayah Arthur. Di sana, Guinevere kembali mengingatkan kepada Arthur bahwa Romawi sudah tidak ada. Dia meyakinkan kalau Arthur adalah orang asli Inggris, walaupun ayahnya dari Romawi. Inggris adalah negeri yang Arthur cintai dan juga rakyatnya yang harus dia lindungi. Dan disanalah kebebasan yang sesungguhnya. Ketika malam datang, Guinevere masuk ke kamar Arthur. Dan ketika mereka akan bersenang-senang, seseorang memanggil Arthur untuk segera ke benteng. Arthur, come to the wall now. Di sana, dia melihat ribuan pasukan Saxon yang akan bersiap menyerang. Arthur mempersilahkan teman-temannya untuk pergi, dan dia tetap di sini untuk melawan Saxon. Lancelot mencoba mengajak Arthur untuk ikut pergi dengannya, karena ini bukan perang dari kerajaan Romawi, dan mereka sudah mendapat hadiah kebebasan dari Romawi. Tapi Arthur menolak. Dia akan melawan Saxon dan melindungi tanah ini. Keesokan harinya, semua orang pergi meninggalkan benteng. Arthur menyiapkan strategi untuk melawan Saxon dengan membakar tumpukan rumput dan menuangkan minyak di beberapa titik. Guinevere dan pasukan bangsa Woods yang lainnya juga bersiap untuk melawan Saxon. Di sisi lain, Saxon mendapat informasi dari mata-matanya kalau semua prajurit sudah pergi meninggalkan benteng. Kemudian mereka melihat seorang prajurit di atas bukit. Dia adalah Arthur. Cedric mencoba memanggil Arthur untuk melakukan negosiasi supaya dia menyerah. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Arthur, dan dia pun kembali ke posisi semula ke atas bukit. You should be on your knees. It will be the last thing you see on this earth. Adegan berpindah ke Lancelot dan rombongan yang lainnya yang akan pergi itu.
Tiba-tiba, kuda mereka berontak dan Lancelot dan para sahabat Arthur memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran membantu Arthur. Seperti biasa, sebelum peperangan dimulai, Arthur memberikan pidato penyemangat ke seluruh prajuritnya. Di satu sisi, Cerdic memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang. Setelah masuk ke dalam gerbang, pasukan Woods menghujani mereka dengan panah. Kemudian, Arthur dan prajuritnya melakukan serangan dengan memanfaatkan kepulan asap untuk berkamuflase. Hingga akhirnya, pasukan Saxon berhasil dibantai oleh Arthur dan pasukannya. Kemudian, Cerdic memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang. Kedatangan mereka langsung disambut oleh serangan katapult dan panah api dari pasukan Woods. Hingga pertempuran jarak dekat pun tidak bisa dihindarkan. Dalam pertempuran itu, Tristan gugur di tangan Cerdic. Lancelot juga terbunuh, tapi dia juga berhasil membunuh Cynric, anak dari Cerdic. Kemudian, Arthur berduel dengan Cerdic dan berhasil dimenangkan oleh Arthur. Dan Cerdic pun tewas. Singkat cerita, peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Arthur dan seluruh pasukannya. Di akhir film, Arthur menikah dengan Guinevere untuk mempersatukan seluruh rakyat Inggris dan dia pun dinobatkan menjadi Raja Inggris. King Arthur! Arthur berjanji akan memimpin Inggris untuk melawan penjajah di masa depan nantinya. Dan film pun selesai. Sekian dulu alur cerita film yang bisa saya berikan kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.